Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Legally Fear yang rilis di tahun 2025. Merupakan film misteri India yang menceritakan pembunuhan pengacara yang tewas di tangan pria misterius. Disutradarai oleh Ravi Gogula, Legally Fear dibintangi Reddy Fear sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di bawah hujan yang turun sangat deras, pengacara bernama Bala sedang asik mengobrol dengan teman wanitanya melalui telepon. Dan di sisi lain, malam itu Bala memiliki janji temu dengan pengusaha besar bernama Jagdish Prasad. Beberapa jam menunggu di ruangan resepsionis, asisten Jagdish menelpon dan mengatakan kalau pertemuan dibatalkan karena saat ini Jagdish memiliki penerbangan mendadak ke kota Bangalore. Kejadian tidak diinginkan terjadi kepada Bala. Ketika keluar dari kantor Jagdish, seorang pria misterius datang menikamnya. Bala langsung terkapar dengan berlumuran banyak darah. Dan kejadian tersebut terekam jelas melalui kamera CCTV yang ada di ruangan resepsionis. Scene beralih ke seorang pria bernama Fear yang dimana saat ini Fear kembali ke India setelah mengalami kegagalan bisnis di Amerika. 8 tahun menetap di sana, Fear sempat menikah dengan seorang wanita bernama Sindhu. Namun karena kesalahannya, ia harus kehilangan Sindhu yang meninggal dunia saat tengah mengandung bayi mereka. Setibanya di rumah, Fear tidak mendapatkan sambutan hangat dari sang ayah. Beliau ternyata sangat kecewa dengan keputusan Fear yang mendadak pergi dan meninggalkan profesi lamanya sebagai pengacara. Ayah Fear bernama Ganesh memiliki harapan besar jika Fear akan menjadi pengacara sukses. Namun karena sikap egoisnya, Fear malah memilih pergi tanpa pesan apapun. Untuk menebus rasa bersalah, Fear mau tidak mau harus kembali ke kantor lamanya. Dan di sana ia pun bertemu dengan teman lama bernama Duba yang merupakan seorang pengacara. Setelah menceritakan semua kejadian yang dialami, Duba merasa bersimpati dengan nasib Fear. Dan pada akhirnya Duba mempersilahkan Fear untuk bergabung bersamanya kembali. Inspektur polisi bernama Reddy mendapatkan kepercayaan menangani kasus pembunuhan Bala. Dan menurut saksi mata, mayat Bala pertama kali dilaporkan pada pukul 4 dini hari. Reddy bersama tim forensik langsung mengumpulkan barang bukti di sekitar TKP. Namun sayang karena insiden tersebut terjadi ketika hujan deras, tak satupun sidik jari mereka temukan. Asosiasi pengacara yang diketuai Tuan Satya Narayana menuntut polisi agar secepatnya memecahkan kasus pembunuhan Bala. Dan usut punya usut, setahun belakangan ini ternyata sudah terjadi 3 pembunuhan yang semua korbannya adalah pengacara. Orang tua korban bernama Barani mengatakan 2 bulan yang lalu Bala sempat dihajar secara brutal oleh seorang pria. Dan sebulan belakangan ini Bala kembali mendapatkan serangan dari pria tersebut. Barani sangat menyesal mengapa ia tidak membuat laporan setelah putranya mendapatkan penganiayaan. Karena bagaimanapun saat ini ia sangat yakin jika pria tersebut juga yang melakukan pembunuhan kepada Bala. Melalui rekaman CCTV, Reddy menyaksikan 2 orang yang melintas melewati tubuh Bala. Yang satunya adalah seorang wanita dan satunya lagi adalah pria berkemeja putih. Resmi menjadi pengacara, Fear mendapatkan kasus pertamanya terkait perebutan lahan. Akan tetapi seperti belum menguasai materi, Fear kalah di persidangan dengan sangat mudah. Beranjak dari sana, Fear kembali mendapatkan 2 kasus lainnya. Dan sama seperti yang pertama, bisa ditebak Fear lagi-lagi kalah dalam persidangan. Sebagai seorang teman, Duba menasihati Fear untuk tidak menyerah. Karena bagaimanapun profesi pengacara bukanlah sesuatu yang mudah. Fear harus bisa jeli membaca situasi terkait detail kecil dalam sebuah kasus. Di halaman kantor pengadilan, wanita bernama Anju memohon kepada seorang pengacara agar mau menangani kasus suaminya bernama Rama Raju.
Rama Raju adalah supir pribadi seorang pengusaha bernama Badrinat. Namun beberapa hari yang lalu Badrinat membuat laporan jika Rama Raju telah menggelapkan mobil kesayangannya. Tidak memiliki uang yang cukup, niat Anju mencari pengacara untuk sang suami tercinta sepertinya harus pupus. Namun Fir yang juga berada di sana merasa iba dengan nasib Anju. Anju mengakui jika dahulunya sang suami memanglah seorang pencuri. Akan tetapi 5 tahun sejak putri mereka lahir, Rama Raju berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Dan karena merasa yakin, Fir akhirnya bersedia menjadi pengacara mereka. Kepolisian berhasil mengidentifikasi wanita yang terekam CCTV di malam pembunuhan Bala. Wanita tersebut adalah Fai Devi, karyawan telekomunikasi yang kantornya bersebelahan dengan kantor Jagdis Prasad. Fai Devi yang saat itu baru pulang bekerja sempat berpapasan dengan seorang pria kemeja putih di sekitar TKP. Dan selanjutnya Fai Devi melihat tubuh Bala terkapar berlumuran darah. Bala yang masih hidup sempat meminta pertolongan kepada Fai Devi. Namun beberapa detik setelahnya Bala langsung menghembuskan nafas terakhir. Kepada polisi, Fai Devi mengatakan jika ia tidak membuat laporan lantaran takut dijadikan tersangka dalam kasus ini. Namun di sisi lain ia juga tidak mengenal siapa pria yang dilihatnya di sekitar jasad korban. Resmi menjadi pengacara Rama Raju, Fir mendatangi kediaman Badrinat untuk mendapatkan keterangan. Badrinat mengatakan jika mobilnya dicuri pada tanggal 27 Juli atau sekitar seminggu yang lalu. Malam itu ia memarkirkan mobil pada pukul 21.30 di garasi depan. Namun pada pukul 22 ketika hendak mengambil dokumen, mobil tersebut telah menghilang. Badrinat merasa yakin jika pencurinya adalah Rama Raju. Karena pada hari itu Rama Raju tidak masuk kerja dengan alasan cuti. Di tengah obrolan, perhatian Fir teralihkan ke putra Badrinat bernama Jiva yang hadir dengan gerak-gerik mencurigakan. Dan FYI, istri Badrinat telah meninggal dunia sejak 10 tahun silam. Dan sejak saat itu Badrinat seorang diri membesarkan putranya. Fir memutuskan mengikuti Jiva dan siapa sangka Jiva yang masih duduk di bangku SMA mampu membeli barang-barang mewah. Dan merasa curiga, Fir terpaksa memaksanya berterus terang. Jiva akhirnya mengakui kalau dialah yang mencuri mobil Badrinat. Dan alasan ia melakukannya lantaran selama ini sang ayah lebih sayang kepada mobil daripada putranya sendiri. Malam setelah mobil tersebut diparkirkan, Jiva diam-diam masuk dan ingin memutuskan kunci kontak. Namun di saat yang bersamaan seorang pria misterius datang dan akhirnya Jiva memutuskan bersembunyi di bangku belakang. Pria misterius mengendarai mobil dan berhenti di depan salah satu panti asuhan bernama Asara. Dan setelah keluar dari sana barulah Jiva membawa mobil tersebut dan menjualnya melalui seorang agen. Jiva sebenarnya sangat takut dengan perbuatan yang dilakukannya. Terlebih jika sang ayah mengetahui pelaku sebenarnya, dipastikan dirinya tidak akan selamat. Intinya Jiva mengatakan niat utamanya bukanlah mencuri. Ia berharap setelah mobil tersebut menghilang, perhatian sang ayah bisa teralihkan walaupun kenyataannya tidak sama sekali. Setelah mengantongi kartu as dari kasus pencurian mobil, Fir sepertinya enggan meneruskannya. Fir berpikir jika memberitahu fakta sebenarnya, kehidupan Jiva akan berakhir di tangan ayahnya sendiri. Pada akhirnya Fir memilih menangani kasus tersebut dengan berpatok dari keterangan Badrinat, yang dimana Badrinat hanya tahu jika mobilnya menghilang dari garasi rumah. Yang harus dilakukan Fir saat ini adalah mencari tahu di mana keberadaan Rama Raju di malam pencurian mobil. Dan jika memang Rama Raju tidak berada di kediaman Badrinat, maka tuduhan terhadapnya bisa digagalkan. Fir mengunjungi kediaman Anju dan akhirnya berkomunikasi dengan Rama Raju melalui telepon. FYI, setelah Badrinat melaporkan kasus pencurian mobil, Rama Raju memutuskan melarikan diri. Dan sekarang ia hanya berkomunikasi dengan Anju melalui nomor rahasia. Rama Raju mengatakan malam tanggal 27 Juli dirinya tidaklah di rumah Tuan Badrinat. Ia berada di sekitar panti asuhan Asara yang jaraknya 50 km dari kediaman beliau. Apa yang disampaikan Rama Raju ternyata memanglah benar.
Melalui rekaman CCTV di salah satu toko terlihat jelas jika Rama Raju menggunakan kemeja putih berjalan di sekitaran simpang panti. Di sisi lain, melalui rekaman CCTV di sekitaran panti, Reddy juga melihat pria berkemeja putih berjalan di sekitaran TKP. Dan FYI, lokasi pembunuhan Bala ternyata sangat dekat dengan panti tersebut. Dan seperti ada yang mencurigakan, Reddy langsung memanggil Fai Devi. Di pengadilan, Fir menyerahkan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan keberadaan Rama Raju di malam tanggal 27 Juli. Dan selanjutnya Fir bersama Anju menunggu kedatangan Rama Raju yang dipastikan sebentar lagi akan terbebas dari tuduhan pencurian. Sementara di sisi lain, Fai Devi membenarkan jika pria berkemeja putih yang dilihatnya di sekitar jasad Bala sangat sesuai dengan ciri-ciri pria di rekaman CCTV. Dan siapa sangka pria tersebut adalah Rama Raju. Kepolisian bergerak cepat melakukan penelusuran terkait keberadaan Rama Raju. Dan ketika Rama Raju tiba di pengadilan, mereka pun segera melakukan penangkapan. Fir yang awalnya bingung dengan penangkapan tersebut akhirnya dijelaskan jika Rama Raju ditangkap bukan karena kasus pencurian, melainkan kasus pembunuhan Bala di malam tanggal 27 Juli. Fir mendatangi kantor polisi menanyakan alasan Rama Raju dijadikan sebagai tersangka. Karena faktanya polisi tidak menemukan sidik jari beserta senjata pembunuhan. Beranjak dari keterangan Barani, Reddy mengatakan jika Rama Raju pernah melakukan penganiayaan kepada korban. Dan ternyata pria yang dimaksud Barani adalah Rama Raju. Dan berdasarkan pernyataan tersebut, kepolisian memiliki firasat jika Rama Raju yang melakukan pembunuhan tersebut. Bukti lain yang memperkuat adalah rekaman CCTV di sekitaran TKP malam tanggal 27 Juli. Dan hal itu diperkuat dengan pernyataan Fai Devi jika pria berkemeja putih yang dilihatnya di sekitaran TKP adalah Rama Raju. Fir menemui Rama Raju dan memintanya menjelaskan alasan mengapa memukul Bala sampai babak belur. Dan di sisi lain, Rama Raju juga diminta menjelaskan alasan dirinya berada di sekitaran TKP saat pembunuhan berlangsung. Rama Raju mengatakan jika ia memang memiliki dendam kepada Bala. Akan tetapi terkait pembunuhan tersebut, ia mengatakan jika dirinya bukanlah pelakunya. Namun terkait keberadaannya di TKP pembunuhan, Rama Raju mengatakan kalau ia tidak bisa memberitahukan hal itu kepada siapapun. Kasus pembunuhan Bala akhirnya resmi dibawa ke pengadilan. Fir maju sebagai pengacara Rama Raju dan Tuan Satya Narayana maju sebagai jaksa penuntut umum. Selanjutnya di hadapan Dewan Hakim, Satya Narayana memaparkan semua bukti yang menjelaskan jika Rama Raju adalah pelakunya. Bukti pertama adalah rekaman CCTV yang menunjukkan Rama Raju berpapasan dengan Fai Devi di TKP sekitaran pembunuhan korban. Bukti kedua, dokter forensik mengatakan jika korban dibunuh menggunakan senjata tajam seperti obeng. Sisi leher sebelah kiri ditusuk sehingga menimbulkan syok hipovolemik dan membuat fungsi jantung terganggu sehingga korban tewas seketika. Bukti ketiga adalah pernyataan Tuan Barani, yang dimana Rama Raju pernah melakukan penganiayaan sebanyak 2 kali kepada korban. Insiden pertama dilakukan 2 bulan yang lalu tepat di hadapannya, dan insiden kedua terjadi tepat 1 bulan yang lalu. Namun terkait insiden kedua, Barani mengatakan kalau ia tidak melihatnya. Namun ia yakin jika hal tersebut juga dilakukan oleh Rama Raju. Bukti terakhir adalah kesaksian Fai Devi yang mengatakan kalau ia memang benar berpapasan dengan Rama Raju di TKP pembunuhan Bala. Sebelum Dewan Hakim mengeluarkan putusan, beliau mempersilahkan Fir melakukan pemeriksaan silang. Dan ternyata di momen ini Fir mampu membalikkan keadaan. Fir bertanya kepada Fai Devi apakah Fai Devi melihat dengan jelas Rama Raju melakukan pembunuhan. Dan setelah dipaksa berterus terang, Fai Devi mengatakan tidak sama sekali. Intinya dalam kasus ini status Fai Devi dan Rama Raju adalah sama. Keduanya bisa sama-sama menjadi tersangka lantaran hanya mereka berdua yang ada di TKP saat pembunuhan berlangsung. Dewan Hakim akhirnya mempertimbangkan pernyataan yang disampaikan Fir. Dan selanjutnya beliau akan kembali melanjutkan persidangan 3 hari ke depan. Do you want to file a 173 application?
Di sidang selanjutnya, Inspektur Reddy kembali menunjukkan bukti penting jika Faye Devi bukanlah pelaku pembunuhan. Di rekaman CCTV melalui kantor Jagdis Prasad, ternyata bayangan si pelaku sempat muncul. Dan bukannya seorang wanita, bayangan tersebut milik seorang pria menggunakan celana panjang dan berhoodie hitam. Setelah menyampaikan temuannya, Fir bertanya kepada Reddy tentang surat dakwaan Barani, di mana Barani mengatakan jika Bala diserang sebanyak 2 kali. Namun faktanya di tanggal 27 Juni atau serangan kedua Rama Raju berada di luar kota. Badrinath dihadirkan dan darinya didapatkan informasi jika di tanggal tersebut Rama Raju ikut bersamanya ke kota Banglur. Badrinath berziarah ke makam sang istri dan Rama Raju yang menyetir mobil. Selanjutnya Fir menghadirkan Tuan Jagdis Prasad untuk memberikan kesaksian. Fir sebenarnya merasa curiga jika Jagdis Prasad adalah dalang di balik pembunuhan Bala. Malam ketika mereka hendak bertemu, Jagdis tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan alasan keluar kota. Faktanya Bala adalah pengacara yang disewa Jagdis menghandle kasus kompensasi gaji karyawan sebesar 10 miliar. Dan takut Bala tidak bisa diajak kerjasama, Jagdis memutuskan melakukan pembunuhan. Tuduhan tidak mendasar yang disampaikan Fir langsung ditentang oleh Satya Narayana. Ia mengatakan tidak mungkin Jagdis melakukannya lantaran termasuk pengusaha besar dan terpandang di kota mereka. Pada akhirnya Dewan Hakim menutup persidangan dan akan melanjutkannya 3 hari ke depan. Di persidangan selanjutnya, Fir kali ini membawa saksi penting, yaitu dokter yang menangani Bala di tanggal 27 Juni. Dokter bernama Malati Rao mengatakan jika Bala tidaklah mendapatkan serangan ataupun penganiayaan. Luka yang ada di kepala Bala adalah luka lecet disebabkan kecelakaan sepeda motor. Dengan informasi yang disampaikan beliau, terbukti jika pernyataan Barani kemungkinan salah besar. Dan faktanya Bala hanya mendapatkan 1 serangan dari Rama Raju dan tidak ada serangan yang terjadi selanjutnya. Sebelum Dewan Hakim mengeluarkan putusan, Satya Narayana mengungkap alasan Rama Raju melakukan penyerangan. Dan secara mengejutkan, Rama Raju ternyata menganiaya Bala lantaran adik perempuannya pernah dipermainkan. Satya Narayana mengetahui hal tersebut lantaran Bala adalah karyawannya. Dan dalam sebuah momen ia pernah mendapati Bala membawa adik Rama Raju. Satya Narayana sangat yakin jika hubungan gelap tersebut sudah diketahui oleh Rama Raju. Dan dalam kasus ini Rama Raju melakukan pembunuhan lantaran tidak terima adik perempuannya dipermainkan. Fir melakukan penyelidikan ke nomor ponsel Bala dan merasa curiga dengan 1 nomor yang dimana nomor tersebut seringkali menghubungi Bala. Mendatangi lokasi pembunuhan, ternyata di areal tersebut terdapat sebuah jalan tikus atau gang sempit menuju panti asuhan Asara. Dan pagi harinya Fir melihat anak-anak panti menyanyikan sebuah lagu dengan irama syahdu. Kesaksian Jiva terkait pencurian mobil di tanggal 27 Juli membuat Fir merasa curiga kalau pria misterius yang mengendarai mobil Badrinath ke panti asuhan adalah pelakunya. Namun saat dipaksa mengingat ciri-cirinya, Jiva mengatakan kalau ia tidak melihatnya. Di tengah percakapan telepon, Fir mendengar suara siulan yang iramanya sama persis dengan lagu panti asuhan Asara. Dan saat ditanya siapa yang bersiul, Jiva mengatakan ayahnya. Hari terakhir persidangan, Fir mendatangkan saksi baru yaitu Jiva. Namun sebelum memberikan keterangan, kita flashback beberapa jam yang lalu saat Jiva tiba di kantor polisi. Jiva akhirnya dipaksa berterus terang jika dialah yang melakukan pencurian mobil. Namun di sisi lain, Jiva juga mengungkapkan fakta tersembunyi terkait kematian ibunya. Di hadapan polisi, Jiva bersaksi saat dirinya berumur 7 tahun, ia melihat dengan jelas bagaimana ayahnya melakukan pembunuhan kepada sang ibu. Dan faktanya pola pembunuhan yang dilakukan Badrinath sama persis dengan pola pembunuhan Bala. Badrinath menggunakan sebuah obeng untuk membunuh istrinya sendiri. Dan dari sini Fir akhirnya menarik kesimpulan jika Badrinath adalah pria misterius yang membawa mobil ke depan panti asuhan di malam tanggal 27 Juli.
Kepada Dewan Hakim, Fir mengatakan jika dahulu Badrinat sering melakukan kegiatan ilegal di sekitaran panti. Dan karena sudah menguasai medan, Badrinat paham betul di mana titik-titik lokasi yang tidak terekam CCTV. Menggunakan hoodie berwarna hitam dan celana panjang, Badrinat menunggu Bala keluar dari kantor Jagdis Prasad. Dan begitu melihat kesempatan, Badrinat langsung menusuk leher Bala sebanyak 2 kali. Selesai melakukan aksinya, Badrinat masuk ke jalan tikus yang terhubung ke areal panti. Dan selanjutnya ketika Rama Rajo melintas, akhirnya ia pun dicurigai sebagai tersangka pembunuhan Bala. Bukti kuat yang ditemukan polisi adalah senjata pembunuhan berupa obeng di kediaman Badrinat. Dan sejatinya senjata tersebut adalah senjata yang sama saat Badrinat membunuh istrinya sendiri. Fir melanjutkan pernyataan dan mengatakan Bala mengalami kecelakaan di tanggal 27 Juni sebenarnya bersama seorang wanita. Namun saat Fir meminta wanita tersebut dihadirkan, Satya Narayana seketika pingsan karena serangan jantung. Flashback ke malam sebelumnya, nomor yang dicurigai Fir ternyata adalah milik seorang wanita bernama Priti. Dan faktanya Priti adalah istri muda dari Satya Narayana. Kehidupan Priti setelah menikah sangat jauh dari yang diharapkan. Alih-alih dijadikan seorang ratu, Priti malah dijadikan pelayan ke klien Satya Narayana yang memiliki banyak uang. Priti tanpa sengaja bertemu dengan Bala ketika Satya Narayana memberikan sebuah kasus. Dan sejak pertemuan tersebut, keduanya diam-diam menjalin hubungan perselingkuhan. Satya Narayana mulai curiga dengan tingkah laku Priti dan pada akhirnya kecurigaan tersebut semakin kuat setelah Priti mengalami kecelakaan yang lukanya sama persis dengan luka Bala. Memanfaatkan perselisihan di antara Bala dan Rama Raju, Satya Narayana berniat mengkambing hitamkan Rama Raju dalam rencana pembunuhan Bala. Dan selanjutnya Satya Narayana menghubungi Badrinat untuk melakukan pembunuhan tersebut. Usut punya usut, 10 tahun yang lalu Badrinat seharusnya menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan istrinya sendiri. Namun karena pertolongan Satya Narayana, ia bisa terbebas dari jeratan hukum. Dan saat ini ketika diminta balas budi, Badrinat terpaksa mengikuti perintah Satya Narayana. Semua rencana pembunuhan mulai dari penolakan yang dilakukan Jagdis dan alasan mengapa Rama Rajo melintas di TKP semuanya adalah ide dari Satya Narayana. Ia sengaja melibatkan orang-orang yang dikenal untuk melancarkan aksinya. Di akhir film, Rama Ragu dengan terbata-bata mengatakan kepada Fir alasannya melintas di areal TKP pembunuhan. Ternyata di tanggal 27 Juli, Rama Raju sempat mendapatkan pesan misterius, yang dimana pesan tersebut memberitahu kalau foto telanjang saudara perempuannya akan disebarluaskan. Dan agar hal itu tidak dilakukan, Rama Raju diperintahkan melintasi areal TKP pembunuhan mulai pukul 10 malam. Fir kemudian mengatakan kepada Rama Raju jika hal itu tidaklah benar. Semua yang dilakukan adalah ancaman atas perintah dari Satya Narayana. Dan dengan berakhirnya kasus ini, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.